Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Inul Mahkam, mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika Universitas Sahabat Negeri. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Perancangan dan Implementasi Prototipe Sistem Informasi Sekolah Terpadu berbasis web untuk SMK, integrasi online learning management system, dan sistem manajemen keuangan siswa. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, metode pengembangan sistem, serta luaran yang diharapkan dan penelitian yang saya ajukan. Demikian pembukaan dari saya. Atas perhatian Bapak, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang yang pertama, transformasi digital menjadi kebutuhan strategis dalam pendidikan, khususnya SMK yang berorientasi vokasi. Yang kedua, LMS telah banyak diterapkan namun masih berdiri sendiri dan belum terintegrasi dengan sistem administrasi sekolah. Yang ketiga, sistem keuangan siswa di SMK umumnya masih manual atau terpisah dari sistem akademik. Dan yang keempat, kondisi tersebut menyebabkan duplikasi data, rendahnya efisiensi, dan minimnya transparansi keuangan. Poin yang kelima, pada latar belakang diperlukan sistem informasi sekolah terpadu berbasis web yang mengintegrasikan LMS dan manajemen keuangan siswa. Di rumusan masalah dan tujuan penelitian, untuk rumusan masalah, bagaimana merancang sistem informasi terpadu berbasis web yang mengintegrasikan LMS dan sistem keuangan siswa di SMK. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan sistem tersebut menggunakan Laravel dan React.js dengan memperhatikan usability dan scalability. Dan ketiga, bagaimana tingkat kelayakan fungsional dan usability sistem berdasarkan pengujian black box dan sistem usability scale atau SAS. Tujuan penelitian yang pertama atau yang satu, merancang arsitektur dan spesifikasi sistem informasi sekolah terpadu. Yang kedua, mengimplementasikan prototipe sistem LMS dan keuangan siswa berbasis web. Yang ketiga, mengevaluasi fungsionalitas dan usability sistem yang dibangun. Selanjutnya di landasan teori, sistem informasi kombinasi manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan data untuk menghasilkan informasi. Learning Management System atau LMS, sistem pengelolaan pembelajaran daring, meliputi materi, tugas, prosesi, dan evaluasi. Manajemen keuangan pendidikan, ada pengelolaan dana pendidikan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, integrasi sistem, penyatuan modul akademik dan keuangan melalui basis data dan logika bisnis terintegrasi. Yang terakhir, metode pengembangan model spiral. Penelitian terdahulu yang relevan, ada penelitian LMS SMK yang meningkatkan hasil belajar namun belum terintegrasi sistem administrasi. Yang kedua, penelitian sistem keuangan sekolah berbasis web yang fokus pada pembayaran dan laporan. Yang ketiga, studi analisis kebutuhan sistem informasi terpadu SMK tanpa implementasi sistem. Poin yang keempat, penelitian integrasi sistem akademik dan administrasi di pendidikan tinggi yang bersifat kompleks dan mahal. Dan poin yang kelima, kesenjangan penelitian. Belum ada sistem terpadu LMS dan keuangan khusus SMK yang ringan dan teruji usability-nya. Selanjutnya, ada metode penelitian dan teknik pengumpulan data. Di laporan ini pendekatannya menggunakan search and development dengan metode campuran kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, ada tahapan perencanaan analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan evaluasi.
Poin yang ketiga, teknik pengumpulan data, ada wawancara, observasi, studi literatur, dan analisis kompetitif. Di populasi dan sampel, populasi ada guru, staf administrasi, siswa, di mana siswa SMK dan ataupun guru yang menjadi pengguna sistem tersebut. Sampel dipilih secara purposif untuk pengujian fungsional usability. Alur pengembangan sistem yang pertama ada analisis kebutuhan, pengumpulan kebutuhan melalui wawancara dan observasi, baik guru, siswa, ataupun staf. Yang kedua, identifikasi resiko, analisis resiko teknis, integrasi sistem, dan usability. Yang ketiga ada perancangan dan implementasi, perancangan arsitektur, monolitik, modular, database terintegrasi, serta pengembangan modul autentikasi akademik, LMS, dan keuangan siswa. Poin yang keempat, pengujian dan penyempurnaan, pengujian fungsional dan evaluasi usability secara berkelanjutan. Poin yang kelima, dokumentasi dan luaran, penyusunan laporan akhir, kode sumber, dan publikasi. Selanjutnya ada teknik analisis data, analisis kebutuhan dan desain menggunakan studi literatur dan wawancara, pengujian fungsional dan usability menggunakan metode pengujian sistem dan SAS, analisis hasil pengujian untuk menilai kinerja dan tingkat kepuasan pengguna. Demikian presentasi proposal skripsi yang saya sampaikan. Saya mengharapkan masukan dan saran dari Bapak pembimbing untuk penelitian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.